Ente resapin nih, ini belum keluar di film mana aja belum keluar. Akhirnya datang nih, akdun nikah, qabiltu tazwijah wa nikahaha bil mahril madkur. Ya Allah, kok aneh masih hafal ya? Ini nih Habib Abdullah, ini masih hafal nih. Ya salam, ya salam. Akhirnya selesai pernikahan, saatnya berjumpa bidadari surga. Datang dia, pas masuk, istrinya masih berhijab, bukan pakai masker, bukan berhijab zaman dulu. Begitu selesai, istrinya cium tangan, dibuka wajahnya, lemes dia. Ya. Bukan tipenya, biasa. Bukan tipenya. Mutiara yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia Syekh Fikri Tariq Al-Qadiri. Kehadapan yang mulia Allahumma Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat ini. Kita berada di acara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salamnya mesti dijawab dengan sekeras-kerasnya, dengan sekuat-kuatnya, dengan sehusuk-husuknya. Selamat dunia, selamat akhirat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azzim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati, yang kita semua cintai, para habaib, dzurriyyah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah dijaga semua istiqamahnya, menjadi penerang untuk umat Islam dimanapun beliau-beliau berada. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama dan segenap para hadirin dan hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, calon-calon surga. Untuk ibu-ibu semua yang datang, yang tua, yang muda, yang anak-anak, semuanya
insya Allah calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Emang ada ibu-ibu anak-anak salah ngomong. Ya salam, bilang ya salam. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar tausiah dari guru-guru kita yang mulia, terutama pimpinan Majlis Ahbabul Mustafa, atau juga pimpinan Majlis, yaitu Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wilayah Jawa Tengah, Al Habib Mahdi Al Hiyad. Masya Allah, keturunan dari Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan untuk beliau, dikasih karomah sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah makin lama maulid Nabi SAW di tempat ini makin banyak lagi. Saya tadi subuh masih di rest area. Tadi subuh saya sholat di salah satu masjid di rest area. Saya lupa rest area yang mana itu. Yang wudhunya pakai batu bawahnya. Nah, masjidnya di mana tuh? Pakai batu, nginjak batu. Iya, Indramayu ya. Ya salam, bilang ya salam. Begitu saya sholat jamaah, saya sebenarnya berdua dengan satu teman. Subhanallah, begitu saya habis sholat, saya lihat banyak yang ikut sholat jamaah. Setelah keluar, saya tanya mau kemana? Saya yang nanya, mau kemana sama tuh jamaah? Ngikut, soalnya ngikut zikir bareng. Kita kan ciri-cirinya habis sholat kita zikir apa? Zikir bareng. Kita ikutin sunnah Nabi Muhammad. Gak usah pakai digini-giniin, yang otomatis dong. Nabi Muhammad. Umat Islam itu harus otomatis. Ada orang meninggal, dapat fulus. Itu cepet tuh. Ya salam. Ya salam. Ya kan? Nabi Muhammad. Anak tanya, mau kemana ente? Ente mau kemana? Rombongan dia. Kita mau hadir Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Tegal. Sama dong. Setahu saya hari ini Maulid paling besar di Tegal, di tempatnya Habib Mahdi Al Hiyad. Ya salam. Kan begitu kenyataan, kan begitu. Wah, Masya Allah, dia bilang, sama dong kita, sama. Oh, dia kenal juga mana. Akhirnya punya cerita orang kate. Ya salam. Ya salam. Ana tanya sama dia, ente Masya Allah tiap tahun ente hadir maulid? Ana tiap tahun. Ana jamaahnya Habib Mahdi gitu. Terus yang satu kenalin lagi dirinya, ana orang baru tahun ini, ana baru datang. Jadi saya baru dikasih tahu saya dengan kejadian ini. Pantesan ternyata makin ramai nih jamaah, bukan dari Tegal aja. Ini ada dari Tegal, ada dari Cirebon, ada dari Jakarta, ada dari Karawang, ada dari seluruh Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, ntar datang lagi ke sini. Ya salam. Ini karomah nih insya Allah. Barokah karomahnya Syekh Abu Bakar bin Salim insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Masya Allah udah. Makanya antum hadir di sini yang tenang, yang asyik. Udah gitu nanti insya Allah dapat kebuli. Wah, daging kambing. Di sini kebulinya asli. Jangan ikutin yang di luar. Ada orang bikin acara kebuli pakai terong. Mulai lagi. Ya salah. Semua ada aturannya. Just kidding, nggak apa. Belum makan kebuli udah dikasih pisang. Ya, pisangnya enak, manis. Luar biasa. Saya kalau ngelihat pisang ini ingat ada salah satu marganya sama dengan saya, Al-Kafiri, asli Tegal. Saya lupa namanya, Ami siapa itu? Beliau dulu mondok di Darul Hadis. Bukan, ada abangnya lagi kali ya? Enggak, siapa? Ami Hasan ya? Pokoknya beliau pernah mondok di Darul Hadis dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih dan putranya Habib Abdul Qadir Al-Habib Abdullah Balfaqih radhiyallahu taala anhum. Itu beliau cerita sama saya. Beliau ngalamin Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir itu suka ngajak muridnya makan bareng. Beberapa murid suka diajak bareng, gantian. Beliau pas disuguhin pisang,
Ini gara-gara ada pisang nih, jadi aneh ingat pisang nih. Jadi kalau nanti disuguhin apel, aneh ingat apelnya. Beliau pas disuguhin pisang, beliau buka kulitnya. Ini asli orang Tegal nih, muridnya Habib Abdul Qadir Abdul Faqih. Beliau buka kulitnya sampai habis. Terus Habib Abdul Qadir langsung nerangin. Bukan begitu ya walad, cara makan pisang. Ini aneh ajarin. Coba, ini pisangnya ini kalau nggak diajarin takutnya nggak ada salah paham. Ya salam. Ya salam. Tapi yang di sana mungkin ya pisang Ambon lebih besar lagi ya. Jadi bukanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kulitnya jangan dicopot. Begini, tuh. Kulitnya jangan dihabisin. Baru situasi begini baru dimakan. Nanti kalau ada sisanya, kata Habib Abdul Qadir, bisa ditutup lagi, jadi nggak mubazir. Seperti saya sekarang, saya nggak mungkin makan sekarang lagi ceramah, saya bisa tutup lagi, saudara. Ada aja, jarang. Kalau begitu kita mesti makan, nggak bisa kita makan berdiri. Ya salam. Jadi bisa ditutup lagi. Bayangkan inilah daripada pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Al-Habib Abdul Qadir, seorang pewaris Nabi Muhammad, dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta makan pisang ngajarin muridnya. Luar biasa. Apalagi yang lain. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ini jadi cerita pisang nih kita. Tapi ada manfaatnya kan? Jadi para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita juga baru mendengarkan tausiah dari Al-Habib Nabil Al-Musawa, guru kita. Beliau Masya Allah istiqomah di televisi. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Para hadirin dan hadirat sekalian, beliau adalah kakanda dari Al-Habib Munzir Al-Musawa. Al-Habib Munzir ini angkatan pertama guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh bersama Habib Mahdi. Ada juga di sini Habib Saleh Al-Kaf, Habib Abdullah Al-Haddad, dan juga ada Syekh Ridwan bin Karthim Al-Amiri. Ya salam. Ini guru saya juga yang para hadirin. Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, berbicara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada kejadian di masa lalu. Ada seorang pemudanya ganteng banget. Dia waktu itu lagi mengendarai kuda. Belum zamannya motor, belum zamannya mobil, zamannya kuda. Ketepok begitu. Begitu dia lagi ngendarain kuda, kudanya tiba-tiba ngamuk, kudanya tiba-tiba liar. Dia nggak bisa lagi untuk menguasai kudanya. Subhanallah, nih kuda ngebutnya bukan main dan dia pun nggak bisa lompat dari kuda. Terjadi suatu musibah yang besar yang tidak terbayangkan sebelumnya bagi dia. Malam kagak mimpiin, tiba-tiba pagi dia rasain itu kejadian. Apa kejadiannya? Anak raja di masa itu tertabrak kuda, wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres nggak? Yang terbunuh orang biasa aja urusannya rame, panjang. Ini anak raja, anak raja. Insya Allah mudah-mudahan Allah selamatin kita semua. Makanya kita kalau jalan jangan lupa baca doa. Dulu dari salah seorang guru saya, Syekh Abdullah Abdun rahimahullah tabaraka wa ta'ala, pendiri pondok pesantren Darut Tauhid Malang. Beliau sering wasiatin kita murid-muridnya, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau mau berkendaraan, kalau mau jalan, insya Allah selamat. Kalau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali.
insya Allah rumahnya nggak kemalingan, insya Allah rumahnya nggak kebakaran, insya Allah nggak mati mendadak. Mati mendadak kan nggak enak. Tidur bareng bini, pas bini ngelihat, ya Allah dia udah meninggal. Kasihan juga. Benar nggak? Ya salah. Baru dapat 1 M meninggal. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali di antaranya. Singkat kisah ini, walaupun nggak dipersingkat. Jadi ini urusannya sama raja. Raja langsung bilang, tangkap tuh anak, kurang ajar, pengen dihukum mati. Begitu ditangkap, dihadapkan ke raja, udah yang kebayang depan dia cuman kain kafan sama kuburan. Apaan lagi raja nih? Jangan soft toy ente. Ya salah. Sama raja soft. Akhirnya subhanallah, dia termasuk orang yang pernah menghadiri acara Maulidun Nabi Muhammad. Yang keras dong, Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terbersit di hatinya, ngomong di hatinya, ngomong doang di hatinya, bicara di hatinya. Ya Allah, nih nggak ngomong pakai mulut nggak? Ya Allah, ini udah gemeteran nih, ini mati depan mata nih, bukan lagi depan mata, depan mata ini. Beda antara susah sama suse. Kalau susah biasa, kalau suse gimana? Nyungsuk. Kalau bahasa Tegalnya apa susah? Susah, hah? Wes angel. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terbersit di hatinya, ya Allah, kalau saya bisa selamat ya Allah, kalau saya bisa tetap hidup ya Allah, tidak terkena hukuman mati dari raja ya Allah, saya akan ngundang orang, saya akan bikin walimah yang besar, dan dalam walimah itu saya akan bacakan sejarah Maulidun Nabi Muhammad. Di hatinya. Bahasa apa? Hati. Ngadep raja. Kan namanya raja, jangankan anaknya dibunuh. Anaknya nggak dibunuh aja dia bisa ngelihatnya melotot. Ini nggak ada melotot-melototnya. Diajak minum gawe. Biasa, tambahan nih dari aneh. Artinya disuguhin. Pada saat itu rajanya ketawa-tawa, senyum-senyum, aneh kan? Loh, kok raja nggak marah? Ngamuk? Raja kok nggak ngamuk? Kepriben ini. Dia ngomong gitu, kepriben ini. Kok raja nggak ngamuk? Dia ngomong gitu, kepriben dia ngomong. Terjemahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Bingung deh. Kata raja bilang, ente punya doa apa ente? Sallu ala Nabi. Kok tiba-tiba anak nggak dendam sama ente? Kok tiba-tiba anak kasihan sama ente? Anak kasihan, anak tahu ini musibah, dan anak yakin karena keikhlasan anak masuk surga Allah. Mungkin tuh raja mimpiin ketemu anaknya bagaimana, kita nggak tahu tuh sejarahnya. Tapi kata tuh raja bilang, ane datang, ane mau maafin ente, ane mau belajar ikhlas. Nih pegang 1000 dinar buat ente. 1000 dinar. 1 dinar aja kalau duit sekarang 4,25 gram emas. Sekarang emas 1 gram berapa ya? Coba yang tukang emas tunjuk tangan. Nggak ada yang tunjuk tangan nih, takut diminta. Ya, 1 gram emas itu kurang lebih harganya berapa? 1 juta. 4.250.000 itu 1 dinar. Kali 1000 berapa? Ya, mendingan kita ya salam aja. Asal jangan wassalam itu. Capek ngitungnya. Kalau duit kita sih nggak apa-apa kita hitungin. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah,
calon-calon surga. 1.000 dinar dikasih sama raja. Kata raja, ana mau belajar ikhlas. Tiba-tiba ana mau maafin ente. Kemarin ana mau hukum mati ente. Ana mau maafin ente. Ana kasih ini 1.000 dinar. Ana jadi ikhlas ngeliat muka ente. Masya Allah, ini muka ngenes kali. Oh, ngenes. Nah, ini susah nih terjemahinnya di sama keles juga. Melas, mukanya melas. Kasihan, pucat. Akhirnya singkat kisah, karena dari tadi nggak singkat-singkat, bro. Akhirnya para hadirin, raja tanya, ente doa apa? Ente, ayo, ana mau tanya, kok ente bisa dapat kemuliaan seperti ini? Raja sendiri bingung, kok bisa ikhlas ngeliatnya? Dia bilang, raja, saya cuman bernazar, kalau sampai saya selamat dari hukuman raja, saya mau bikin acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mau ngundang orang pakai makan. Ngundang orang, nggak harus kebuli, tapi kalau bisa kebuli dah. Semua kan ada aturannya. 7 hariin nasi uduk boleh dah. Ya salam. Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah, akhirnya subhanallah, rajanya bilang, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, ala ali Sayyidina Muhammad. Gak salah ente punya niat. Jadi para hadirin, ini maulid dari zaman ke zaman. Kalau kita pengen kisahkan semua berjam-jam gak bakal selesai. Bahkan semua nih yang hadir, jangankan cerita tentang orang lain, cerita tentang pribadi masing-masing. Keberkahan dari acara ini punya semua. Kalau nggak ngerasain berkahnya nggak bakal balik lagi. Minimal apa? Minimal terutama yang kita dapatin di majelis ini, ketenangan, kebahagiaan. Insya Allah pulang dari sini utang kebayar semuanya. Ya, dia punya utang deh. Biasa. Kebayar semuanya. Rezeki melimpah. Dapat jodoh semua. Kok semua? Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anaknya soleh-solehah semua. Saya dulu pernah cerita, saya pribadi ngalamin. Saya mau berangkat haji susah. Bukan susah, angel. Angel bilang susah mah, angel. Waduh. Saya ngelihat nomor antrian saya di jamaah haji belum nongol karena emang belum daftar. Kagak daftar, kagak nongol tuh. Nama aneh-aneh. Ternyata nggak ada yang daftar. Tahun 2010 saya kembali dari Hadramaut, Republic of Yemen. Yes, lengkap tuh, Republic of Yemen. Dulu kita kalau ngirim surat begitu, Republic of Yemen. Yes, itu saya kembali tahun 2002. Saya belum haji. Saya nggak sempat haji dulu. Sebenarnya ada kesempatan tuh haji sama Habib Umar. Dulu saya belum ada panggilannya, ininya belum ada nih. Ini apa nih? Dicari. Udah kepengen kebuli begitu. Jadi dibilang kulus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya singkat kisah aneh, nerangin bab haji, aneh nggak paham, yang dengar nggak paham. Dia belum haji. Orang kalau belum haji, nerangin bab haji, yang nerangin nggak paham, yang diterangin lebih nggak paham. Emang kudu berangkat. Haji itu kudu apa? Berangkat. Makanya doa Nabi Ibrahim apa? Wa arina manasikana. Minta diliatin, kalau nggak diliatin nggak bakal paham. Hatta mau buka kitab kayak gitu nggak bakal paham. Mesti datang. Ya Allah, tahun 2010 ana udah nggak tahan deh. Ya Allah, nih tahun mesti haji gimana caranya nih? Nggak kagak ada yang mau berangkatin lagi. Minta kagak mau kan, kita kagak boleh minta. Iya nggak? Akhirnya kita ngumpulin fulus, bikin acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin acara maulid, kebuli, makan kebuli, pakai daging kambing, buah-buahan, ngundang habaib, ngundang kiai. Alhamdulillah, waktu itu saya ingat saya undang diantaranya guru kita Al-Habib Naufal bin Yahya almarhum rahimahullah,
Kiai Haji Abdul Rashid Asyafiyah rahimahullah, dan yang masih hidup yang saya waktu itu undang Al-Ustadz Al-Habib Umar Al-Hamid, lulusan Abu Ya Al-Maliki. Semoga Allah berikan sehat walafiat untuk beliau. Hadir, wah acara maulid. Mahal qiyam, pas mahalul qiyam, ana doa sama Allah, ya Allah berkah ana bikin ini acara tahun ini, mau hajinya ya Allah. Ana minta hajat satu doa, ana mau haji tahun ini ya Allah. 2 minggu sebelum Id ada telepon. Zaman dulu belum ada WA, belum ada telepon gratis. Sekarang telepon gratis, ramai orang kalau nelpon sejam baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dulu orang telepon 3 menit, 5 menit selesai. Bayar. Ya salam. Akhirnya saya ditelepon sama yang punya travel. Dia bilang ini jamaah bertambah. Ustadz kita habis. Ya Allah, nggak tega dengerin. Ustadz di dia habis, baru dia manggil kita. Ya nggak apa-apa deh, yang penting berangkat. Ustadz di kita udah habis. Ente mau berangkat nggak? Nggak mau, Ji. Haji biasa kan kita panggil Ji. Mau, Ji. Datang ke kantor. Datang ke kantor. Langsung aneh kasih tuh paspor aneh. Habis aneh kasih paspor, ternyata aneh suruh ngambil fulus di kasir. Dikasih duit. Kalau tadi bahasanya 1.000 dinar, ini 1.000 dolar. Ya salah. Nggak ada masalah. Benar nggak? Nih buat jajan nanti kalau haji. Jadi aneh hajinya balas. Dikasih fulus 1.000 dolar. Hajinya VIP. Ini rombongan terakhir, 1 bis. Berangkatnya paling belakangan, pulangnya paling duluan. Paling mahal tuh. Selama di sana hotelnya bintang 5 terus. Kagak ada kita nginep di sembarangan. Luar biasa. Subhanallah. Ini berkah Maulidun Nabi Muhammad. Makanya pesan guru mulia kita, gurunya para habaib, gurunya para kiai, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain amin. Beliau kalau bulan Maulid nanya sama murid, udah bikin Maulid belum? Udah, Bib. Di mana? Di masjid. Aneh nggak tanya yang di masjid. Di rumah udah bikin Maulid atau belum? Nggak harus segini. Seadanya. Ada berapa duit? 1 juta. Ya undang orang yang buat 1 juta itu gimana caranya? Kita undang cuma berapa orang? 5 orang, 6 orang. Asal kita ikut. Bukan asal, jangan asal. Kita berusaha menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad. Sampai begitu. Makanya saya pernah cerita kalau nggak salah di sini dulu. Habib Ali nggak pernah nolak undangan Maulid. Karena yang dilihat undangan acaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai waktu pada suatu malam datang orang ke Habib Ali. Ya, Anda dengar cerita ini dari almarhum Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kita punya guru dari Jakarta yang baru saja kembali ke rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Beliau cerita, dulu Habib Ali pernah malam-malam didatengin sama panitia. Habib, penceramahnya nggak datang, tolong gantiin. Tuh. Kalau kita digituin belum tentu mau. Benar nggak? Belum tentu mau. Ente kenapa nggak jauh-jauh hari? Belum tentu mau. Ini Habib Ali bilang, ini istrinya Habib Ali nggak tega. Habib Ali waktu itu sudah usia lanjut. Kasihan kalau Habib dibawa itu malam. Karena memang sudah sering meminta tolong untuk tidak diajak malam. Akhirnya ternyata Habib Alinya udah siap, udah pakai jubah imamah, ditandu, zaman dulu ditandu. Datang di acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Udah selesai ini acara, Habib Ali sudah tausiah, dikasih makan. Makannya lindung goreng. Lindung digoreng. Belut. Paham, belut digoreng. Habib Ali doyan. Kagak doyan belut. Belut digoreng. Antum doyan nggak? Bebek doyan, bebek. Kayak gimana rasanya itu? Ya salam. Habib Ali nggak doyan, tapi emang beliau ini mengikuti daripada ajaran datuk-datuk beliau sampai dengan Nabi kita Muhammad
Beliau mau nyenengin orang. Beliau bilang, udah deh dibungkus aja buat di rumah. Dibungkus aja buat di rumah. Dibungkusin. Tapi setelah itu terkenal di masyarakat, Habib Ali suka belut goreng. Jadi besok banyak yang kirimin. Diterima dengan senang hati, walaupun nanti dibagiin lagi sama yang lain. Benar nggak? Alhamdulillahirabbil. Kayak saya tadi pagi di sini, alhamdulillah saya disediain makan apa tuh? Apa makan apa tuh? Tadi pagi di sini. Hah? Apa namanya? Hah? Ponggol. Aduh. Sampai lupa saya ada di mana nih hari. Enaknya luar biasa. Ada bihunnya, ada tempenya. Waduh luar biasa. Kalau dekat kita mau beli mulu tuh. Sayang di Jakarta nggak ada tuh. Ya salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya Allah semuanya barokah sing hadir Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya Allah nih yang punya hajat, bapak-bapak, ibu-ibu tadi dikatakan oleh Al Habib Mahdi, berdoalah insya Allah biarpun yang lagi kepanasan, yang ada tempat duduk, insya Allah pahalanya besar. Saya ingat guru mulia kita Al Habib Umar bin Hafid berpesan, kita di dunia jangan suka ngeluh. Kalau kita lagi kepanasan, kita jangan ngomong panas. Nggak ada pahalanya, nggak ada gunanya, makin capek. Lalu bagaimana ya Habib Umar? Kalau kita lagi kepanasan, nih doa. Ucapin setelah saya ya. Ini dari guru kita Al Habib Umar bin Hafid. Allahumma ajirna min hari jahannam. Ya Allah, hindarkan kami dari panasnya neraka jahanam. Kata Habib Umar bin Hafid, orang yang kena panas di dunia, dia doa seperti itu, insya Allah nanti di yaumul kiamah dia tidak terkena azab Allah di neraka, karena dia menerima panasnya dunia dan dia berharap terhindar dari panasnya neraka di yaumul kiamah nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini situasi di apapun, apalagi kita yang lagi kepanasan menghadiri acara yang mulia, acaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah hatinya dibikin dingin, badannya dibikin dingin. Dinginnya sejuk, ntar kedinginan sakit. Kayak Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar berapa hari? Berapa hari dibakarnya? Ada riwayat 40 hari, ada riwayat 50 hari. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuman diantara juga ulama menerangkan kenapa Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, karena saat itu dalam sulbu Nabi Ibrahim ada nur, ada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Ismail nggak bisa disembelih. Kenapa nggak bisa disembelih? Karena pada saat itu di dalam diri Nabi Ismail ada cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah. Nih yang lagi kepanasan nih. Senyum aja, senyum. Asyik. Ya Allah, ku terima panas ini ya Allah. Yang penting aku tidak terkena panasnya api neraka jahanam. Yang penting aku mulai saat ini tidak terkena panasnya marah istriku di rumah. Begitu. Ya salam. Jadi para hadirin hadirat, ini sunnah Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam solusi. Sunnah Nabi adalah solusi. Tolong jangan jauhkan umat Islam dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Negara ini merdeka banyak diperjuangkan oleh orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat pahlawan nasional Pangeran Diponegoro, pakaiannya pakaian apa? Pakaian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat Imam Bonjol, pakaiannya pakaian apa? Pakaian sunnah Nabi Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat pejuang nasional juga, Al-Habib Ali Kuitang, Al-Habib Ali Bungur, Al-Habib Salim bin Dindan, semuanya pakaian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pakaian sunnah yang menggirohkan waktu itu perjuangan. Ya salam, ya salam dong. Begitu, pokoknya nanti pulang kalau ditanya apa isi ceramahnya, ya salam. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, ini sunnah, ini solusi. Saya mau cerita berkaitan dengan yang suka berantem di rumah. Mulai sekarang insya Allah suami istri nggak ribut lagi. Di sini ada nggak yang suka ribut sama bininya? Mana dia orang itu? Jangan tunjuk tangan, malu ah. Ya salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih kita amalan. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbabtum afsus salam bainakum. Sallu ala nabi. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad. Jangan pakai digini-giniin, langsung dong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian bisa mencintai sesama kalian karena Allah. Maukah ku ajarkan kalian kepada suatu amalan, kata Nabi, yang apabila kalian amalkan, kalian bisa saling mencintai. Tidak ada kebencian di antara kalian. Mau ya Rasulullah? Sebarkan salam di antara kalian. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Lanjut. Ya salam. Asik ya. Akhirnya ini yang kita amalin. Mulai besok atau mulai nanti sore, kalau bini tiba-tiba ngomel, mulai nyerang dia, kita ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajab gak? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Orang mengucapkan salam duluan hukumnya apa? Sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Bukan gak apa-apa. Orang opo-opo kan. Kepriben. Ya. Sunnah yang mendahulukan salam. Yang menjawab salam hukumnya wajib. Dia wajib jawab. Lagi dia ngomel kita salam, dia mesti jawab, kelar masalah. Aja nggak? Kalau dia nggak jawab, salam kedua. Kan ada batasnya. Dia nggak jawab lagi, salam ketiga. Oh nggak jawab lagi, bacain ayat kursi. Ruqyah ini. Ya salam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Dia baca juga. Wah, berat. Ya udah, yang kelar jadinya, sama-sama zikir. Ya salam. Asyik. Ya. Kemudian saya mau kasih contoh lagi. Ini ada cerita. Ini cerita buat anak muda, terutama yang masih susah jodohnya. Kesian. Tahun lalu masih belum dapat jodoh, tahun ini insya Allah dapat dah. Ya. Ini Al-Qadiri udah dapat tuh deh. Ya salam. Itu lu ada nunjuk-nunjuk dulu. Suka main begitu, main serang-serangan nggak? Ya salam. Jadi begini, ada kisah. Ada apa? Ada kisah. Ada satu anak muda, ini dengerin baik-baik ini. Ini penting ini. Ini kisah penting banget. Ada satu anak muda, saat itu dia orangnya ganteng luar biasa, ganteng, udah handsome dah. Jamal, mimnya panjang itu, Jamal, ganteng. Dan dia ini banyak ini. Ini apa nih? Udah, pulus aja ngomong susah. Pokoknya duitnya banyak. Udah ganteng, hartanya apa? Banyak. Cuman satu sayangnya, belum dapat jodoh. Belum dapat jodoh. Kesian nggak?
Kesian nggak? Ada nggak orangnya di sini yang begitu? Kita kan kurang lebih kadang-kadang kita ganteng, duit kagak ada. Benar nggak? Kadang-kadang orang ada aja kelemahan, benar nggak? Ganteng tapi duit nggak ada. Ada yang banyak duit, gantengnya kurang, macam-macam. Benar nggak? Ini udah ganteng, kaya, luar biasa. Susah dapat jodoh, kenapa? Banyak milih. Banyak apa? Banyak milih. Nah, apa? Banyak bawel lah. Ketil. Susah nyari istri. Karena dia merasa dia superstar. Dia kaya, dia ganteng, dia nggak mau yang sembarangan. Padahal semua wanita adalah cantik. Hanya mata kita yang berbeda. Ya salam. Semua makanan itu yang halal enak. Hanya lidah kita yang berbeda. Ya salam. Kadang-kadang akhirnya para hadirin, dia kirim surat ke abahnya. Dengerin baik-baik ini. Kirim surat ke abahnya. Dia ada di luar negeri, orang kaya. Ini aneh lagi cerita orang kaya, biasa aja. Dia kirim surat ke luar negeri. Di surat itu dia bilang, "Bah, tolong abah cariin saya jodoh, bah. Saya udah gak kuat, saya mau nikah. Tapi saya minta tolong, bah." Dulu belum zamannya handphone, pakai surat tuh. "Saya minta tolong, abah jangan kirimkan fotonya ke saya." Zaman dulu juga foto kan gak ada yang diedit. Kalau sekarang kan kelihatannya editannya sama aslinya lain. Ya salam. Ada nggak yang begitu? Jadi para hadirin, apa kata dia? "Abah tolong carikan jodoh buat saya, bah. Jangan kirimkan fotonya, bah. Takut nggak jadi lagi. Nanti kalau pas ngeliat, ya ini bukan tipaan, nggak jadi mulu. Ini usia udah hampir 40 ini." Akhirnya singkat kisah, kata abahnya, "Siap, ana cariin." Di waktu yang sudah ditentukan pernikahan jadwalnya, kemudian abahnya bilang, "Nak, ini udah dapet, nak. Alhamdulillah udah dapet. Udah dapet. Tinggal pulang, akdun nikah, tinggal langsung ke." Entar sampai ini belum keluar di film mana aja, belum keluar. Nah, akhirnya datang nih. Akdun nikah. Qabiltu tazwijah wa nikahaha bil mahril madkur. Ya Allah, kok aneh masih hafal ya. Aneh nih Habib Abdullah, aneh masih hafal nih. Ya salam. Akhirnya selesai pernikahan, saatnya berjumpa bidadari surga. Datang dia. Pas masuk, istrinya masih berhijab. Bukan pakai masker, bukan, berhijab zaman dulu. Begitu selesai, istrinya cium tangan, dibuka wajahnya, lemes dia. Ya. Bukan tipenya, ya. Bukan sukanya dia. Ya Allah. Bukan, Anda nggak ngomong jelek ya, mata orang lain-lain. Kadang kita ada sohib kita bilang, "Ini cakep banget nih perempuan." Kita bilang, "Cakep di mana ya?" Nah, lain, mata tuh lain. Telinga juga begitu. "Ini enak nih suaranya." Kagak, sembreng. Wah, lain-lain. Ada yang ngomong sembreng enak. Lain-lain, ya. Paham ya? Ya salam itu. Akhirnya, ya Allah, bukan tipenya, lemes dia. Jadi fotonya itu foto pengantinnya nggak enak. Ini saya juga bingung nih, baru tahun ini saya dikasih gini nih. Ini tandanya apa nih Habib Nabil ini? Kita berdua dapat, ya salah. Kabul, ya salah. Akhirnya para hadirin dan hadirat sekalian, dia lemes. Tuh malam, dia langsung tidur, langsung bobo. Udah, dicuekin istrinya. Dia langsung tidur, ditinggalin tidur istrinya. Tengah malam istrinya membangunkannya, para hadirin. Dibangunkan. Kalau Mas ya? Hah? Oh Mas. Mas, Bang. Tangi Mas. Tangi, kepriben Mas. Tangi Mas. Kepriben Mas. Tangi Mas. Ya sama gitu.
Dibangun nih, mas tangi mas, ku pribadi mas tangi. Gitu kan? Bangun. Dia bilang begini, mas, saya tahu mas itu tidak cinta sama saya. Saya tahu. Jadi istri itu berasa kalau antum lagi gak cinta. Hati-hati. Paham gak? Makanan enak dibilang gak enak, makan gak enak dibilang enak. Betul? Bolak-balik. Akhirnya kata istrinya begini, mas, saya cuma minta tolong malam ini saja mas. Ada satu hadis Nabi Muhammad yang saya tidak bisa amalkan kecuali ada emas. Ada emas. Kok jadi emas? Perak kali. Ya salam gitu ya. Kalau ceramah kelamaan begini tidak. Saya nggak bisa ngamalin hadis ini kecuali bersama emas. Apa itu, Dek? Katanya. Dia bilang, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, rahimallah rajulan qama min al-lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'. Rahimallah imra'ah qamat min al-lail fa sallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Ya salam, ini luar biasa. Ini cerita-cerita belum ada di film ini. Anak takut ada sutradara di sini main ambil aja. Ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah memberikan kasih sayangnya kepada seorang hambanya dari golongan laki-laki yang bangun di tengah malam, kemudian dia sholat menghadap Allah, kemudian dia membangunkan istrinya untuk sholat bersama. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikkan air di wajah istrinya. Berani? Berani nggak? Kalau belum berani, nggak usah langsung ke air. Bangunin, kalau susah dibangunin, bacain ayat kursi. Nggak bangun juga, tutupin muka bininya, bacain Yasin, insya Allah bangun. Ya salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati, kata Rasulullah, seorang wanita yang bangun di waktu malam, kemudian dia sholat, dan setelah sholat dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, dia percikan air di wajah suaminya. Maka keduanya ini dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istrinya bilang begini, mas tolong mas, bantu saya mengamalkan hadis ini. Besok mas mau ceraikan saya, atau mas mau duakan saya dengan yang lain, arti mau nikah lagi, saya ridho mas. Ya salah. Luar biasa. Istri solehah, calon bidadari surga. Akhirnya singkat kisah, ini abangnya kesian juga dia ngelap bininya. Dipikir kenapa aneh zolim gitu. Ya udah, dibangun. Dia wudu, dia sholat. Mas tolong jadi imam saya. Jadi imam dia. Begitu sujud terakhir 2 rakaat sholat. Sujud terakhir nggak bangun-bangun. Subhanallah. 5 menit nggak bangun. 10 menit gak bangun. Terus apa yang terjadi para hadirin? Hah? Meninggal. Suka begitu nih nyumpahin orang nih. Kagak meninggal. Mentang-mentang istrinya soleha meninggal lagi. Gimana sih? Jangan begitu dong. Akhirnya dia bangun. Bangun tapi sujudnya lama. Begitu bangun, setelah beliau salam, ini mukanya udah basah sama air mata. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Pada saat itu istrinya bilang, kenapa engkau menangis wahai suamiku? Ya salam. Kata suaminya, engkau berjasa besar padaku. Ya salam. Kenapa wahai suamiku? Aku tidak pernah menikmati sholat malam senikmat malam ini bersamamu.
Allah. Udah 5 tahun berkeluarga, bangun bareng-bareng jam setengah 7. Kepriben. Ini baru nih kepribennya pas nih baru. Paham nggak? Jangan begitu dong, bangun malam nih lihat. Apa kata lakinya? Kamu istriku. Aku bersyukur kepada Allah telah menemukan seorang wanita yang bisa memperkenalkan aku kepada Allah dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku akan berusaha menjadi suamimu yang baik dan aku berharap surga dunia dan akhirat selalu Allah karuniakan kepada kita dan anak keturunan kita. Ya salam, ya salam, ya salam. Tar bangun, tar malam bangun, percikin air. Ini belum bangunin biasa langsung siram air seember. Gak ada hadis begitu. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, ini saya mau ngasih contoh sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fulus nggak ngejamin bini cinta sama kita. Hei, ini apa nih? Duit lagi. Kagak ngejamin. Harta nggak ngejamin. Banyak orang dikasih duit banyak, tadinya miskin, tidur bareng. Begitu punya duit, beli AC, nggak tidur bersama lagi. Suaminya pilek mulu. Ya salam. Dulu mobil satu, mobil kecil, mobil murah, harga 70 juta, bareng-bareng jalan. Hadir majlis ke tempat Habib Mahdi. Hadir majlis ke tempat habaib yang lain, ke tempat kiai, beramai-ramai, bini, anak ngikut, tuh mobil mogok lagi tengah jalan, berhenti bareng, salawat bareng, hidup lagi, karomah nih. Paham? Tapi emang dasar manusia pengen lebih, Allah kasih rezeki karena hadir majlis, dapat rezeki banyak sekali. Beli mobil 3, nggak bisa jalan bareng lagi, anaknya sendiri, bininya sendiri, dia sendiri. Nggak ngejamin ini. Mahmud, nggak ngejamin ini. Sunnah Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjamin hidup kita bahagia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Saya berusaha mengingat apa yang guru saya sampaikan Al-Habib Umar bin Hafid menerangkan ayat ini. Qul, seingat saya ini ya, insyaallah mudah-mudahan Allah benarkan. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu itu Habib Umar menerangkan nih. Saya hadir waktu itu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad. Ini kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh bicara langsung ke umat. In kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya aku di situ adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampaikan ini ke umatnya. Terus umatnya ngikutin. Jaga wudhu, umatnya ikutin. Sholat malam tadi, sedekah dan lain sebagainya. Amalan-amalan itu diserahkan kepada Nabi Muhammad sebagai wasilah kita kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad yang menyerahkan amalan-amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cinta dan ampunan. Kemudian Nabi yang membagikan cinta dan ampunan itu kepada umatnya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan seingat saya, guru mulia waktu itu menerangkan yuhibbukumullah beda dengan yuhibbukumullah. Kalau yuhibbukumullah hanya cinta saja langsung dikasih sama Allah. Tapi ini bahasanya mengenai ittiba bin Nabi. Al-ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhbib, mensukunkan ba bimana at-tazayyud
adanya penambahan cinta dari Allah buat yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, bangun tengah malam, satu, dapat cinta Allah dikasih, tuh cinta Allah. Begitu bangun, dia datang ke toilet atau ke hammam, dia mandi, dia buang hajat, dia ambil air wudu, tambah lagi cinta Allah. Dia sholat, tambah lagi cinta Allah. Dia baca Quran, tambah lagi cinta Allah. Dia baca salawat, tambah lagi cinta Allah. Dia doa, tambah lagi cinta Allah. Dia keluar menuju masjid untuk sholat subuh, tambah lagi cinta Allah. Dia masuk masjid baca Allah maftah li abwaab rahmatik, menggunakan kaki kanan, tambah cinta Allah. Masuk dalam masjid, sholat tahiyatul masjid, tambah cinta Allah. Dia sholat subuh jamaah, tambah cinta Allah. Dia nunggu sampai syuruk berzikir, tambah lagi cinta Allah. Dia sholat 2 rakaat, sholat sunnah isra, tambah lagi cinta Allah. Artinya apa? Semakin banyak kau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin Allah cinta padamu. Ada 2 riwayat hadis mengenai wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitabullah wa itrati dan ada kitabullah wa sunnati. Dua-duanya tidak bertentangan. Maka ikutilah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait yang mengamalkan dan yang menerangkan kepada kita tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang saya sampaikan manfaat. Pulang dari sini barokah semua. Tadi sebagai penutup, Al-Habib Nabil mengungkapkan tentang kelahiran Nabi Isa aja diberi selamat. Lalu bagaimana bisayyidil mursalin, pemimpin para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum baca surah Ali Imran ayat 81, saya ulangi, surah Ali Imran ayat 81. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna faqala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari seluruh nabi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apa saja yang telah aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, yang kemudian akan didatangkan kepada kalian seorang utusan Allah, maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah minta kesaksian para nabi untuk apa? Untuk sungguh-sungguh beriman dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menolong ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, apabila telah datang itu Nabi Muhammad, kalian harus mengakuinya, kalian harus menolongnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, aqrarna, kami siap menerimanya ya Allah. Maka Allah katakan, saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian semua. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bahkan Nabi Yakub, kenal Nabi Yakub enggak? Nabi Yakub kenal enggak? Nabi Yakub kenal di mana? Nabi Yakub anaknya hilang 40 tahun enggak ketemu. Siapa nama anaknya? Nabi Yusuf. Emang RT 5 Yusuf? Nabi Yusuf, Nabi nyimpen. Manggil kiai, masa manggil Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hilang 40 tahun enggak ketemu. Terakhir ketemunya apa? Lawi kakaknya Nabi Yusuf bawain gamis kecilnya Nabi Yusuf untuk ditempelkan ke mata ayahnya supaya kembali melihat. Itu lagi tuh baju udah mulai mengarah ke rumah kediamannya Nabi Yakub. Nabi Yakub bilang,
inni la ajidu riha Yusuf. Aku sudah mulai mencium wanginya Yusuf. Dari mana dia tahu? Karena dia adalah nabi, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu datang berita gembira itu pada saat kapan? Di riwayat dikatakan datangnya berita itu saat Nabi Yakub sedang kumpulkan anak cucunya dan dia bercerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira itu datang pada saat Nabi Yakub menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Kemudian satu lagi ayat ingin saya sampaikan sebelum saya akhiri. Ya salam. Surah As-Saff ayat 6. Karena tadi membahas tentang Nabi Isa. Nabi Isa juga berkata kepada Bani Israel sebagaimana firman Allah, wa idh qala Isa bin Maryam, dan ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, hai Bani Israel, anak keturunan Yakub. Israel nama lain dari Nabi Yakub. Isra artinya hamba, il artinya Tuhan, Abdullah maksudnya. Inni Rasulullah ilaikum, kata Nabi Isa, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, kedatanganku untuk membenarkan. Ya salam. Bacain ayat kursi. Sallu ala Nabi. Kedatanganku untuk membenarkan kitab Taurat yang selama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dirubah-rubah kan Nabi Musa pas kembali ke rahmat Allah. Kemudian apa kata Nabi Isa? Wa mubassyiran, kedatanganku membawa kabar gembira. Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nabi utusan Allah setelahku, namanya Nabi Ahmad, nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin, sadaqallahul azim. Segenap para hadirin dan hadirat, insyaallah kita pulang membawa barokah, bawa rahmat. Ya Allah, yang lagi sakit berkah Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sembuhkan penyakitnya zahir dan batin. Ya Allah, karuniakan kami bisa berjumpa Rasulullah di dunia, di alam barzakh, di yaumul qiyamah. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari barisan para habaib kami, para kiai kami yang mengikuti jejak langkah datuk-datuknya sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kabulkan semua hajat yang sudah menyumbangkan hartanya di acara Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, langsung luaskan rezekinya seluas-luasnya, yang halal, yang barokah, anak-anaknya sehat semua, anak-anaknya jadi orang-orang mulia semua. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiyatik fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan suratul Fatihah khusus anaknya putra Habib Mahdi Al-Hiyad sedang berjuang di Tarim. Semoga Allah meridhai, Rasulullah meridhai, para aulia meridhai beliau. Jadi anak saleh, sehat zahir batin, tinggi ilmunya, bagus akhlaknya, bisa lebih baik dari abahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.